Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'amali khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa yusallimu tasliman katsira. Amma ba'du, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran metodologi studi Islam ya. Hari ini dari kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya pribadi Rahman Ada Badar Yusuf dan ada saudari Siti Fatimah Sari akan mempresentasikan kelompok pertama yang berjudul arti penting agama bagi kehidupan kita semua ya, bagi kehidupan manusia. Ya, untuk kepada saudari Siti Fatimah Sari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saudara Ramadana kepada saya. Baik, untuk arti penting agama bagi manusia, agama ini memiliki peran yang sangat penting sebagai pengatur sosial, yang mana selain mengatur, juga membawa nilai-nilai positif dalam kehidupan manusia. Baik itu norma-norma, yang mana di sini norma itu menjadi petunjuk bagi manusia sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini, agama merupakan suatu bentuk keyakinan manusia, yang mana bersifat adikodrati, yang supranatural. Slide selanjutnya, Kak. Yang mana keberadaan agama sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Agama ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam kehidupan, dan tidak hanya sekedar memberi petunjuk untuk kehidupan di akhirat, agama juga membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia, sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk agama sendiri, agama ini merupakan sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan juga pandangan dunia yang mana menghubungkan manusia dengan bagaimana cara dia hidup, bagaimana cara dia beribadah. Kalau dalam simbol itu banyak agama yang memiliki metodologi simbol, yang mana sejarah suci yang dimaksud itu menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta, yang mana itu ada dalam agama, yang mana keyakinan mereka tentang adanya sifat manusia, terus tentang moral, tentang etika, hukum agama, gaya hidup. Nah, ada sebuah penelitian yang mengatakan beberapa perkiraan antara sekitar 4.200 agama yang ada di dunia. Jadi, agama ini merupakan poin yang penting yang harus dimiliki oleh manusia agar dia memiliki yang namanya tata kehidupan. Bagaimana cara dia beribadah, bagaimana cara dia hidup. Nah, jadi banyak agama yang mungkin telah mengorganisir perilaku dari manusia, yang mana tentang apa yang merupakan kepatuhan atau keanggotaan, seperti tempat-tempat suci, terus ada kitab suci, yang mana melalui tempat-tempat itu dia yang namanya berinteraksi dengan Sang Maha Pencipta, terus dengan adanya kitab suci sebagai pedoman hidup bagi mereka yang memiliki agama. Nah, jadi kalau dalam praktik agama ini mencangkup yang namanya ritual, terus semacam pemujaan. Nah, kalau di agama non-muslim kan ada yang namanya pemujaan dewa, pemujaan dewi, terus macam kayak pesta-pesta semacam itu, gitu. Jadi kalau dalam aspek budaya manusia itu banyak gitu, tentang agama. Nah, kalau kata agama kadang-kadang digunakan bergantian dengan iman. Nah, kalau kita berbicara tentang agama pasti kita sering dengar, "Oh, agama itu iman," gitu ya kan. Yang mana
sistem kepercayaan atau kadang-kadang, mengatur tugas dari manusia, bagaimana dia sebagai manusia, misalnya kita beragama Islam, kita sholat gitu, kita diwajibkan untuk sholat, puasa, semacam itu. Namun ada beberapa, menurut ahli sosiologi gitu, semacam Emil Durkheim, yang mana, menurut beliau agama itu berbeda dari keyakinan pribadi karena merupakan sesuatu nyata sosial gitu. Yang mana juga beliau mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Nah, ada, sebuah penelitian mengenai jejak pendapat mengenai Global 2012 yang mana melaporkan bahwa 59% dari populasi dunia itu, sebagian beragama dan 36% tidak beragama dan termasuk 3% yang etis, yang tidak memiliki agama atau mereka independen yang, sama rasa, sama rata gitu dengan nah itu, kalau kita melihat dari hasil ini masih dominan ya bahwa agama ini sangat penting. Dari setengah lebih dari penduduk yang ada di dunia ini gitu. Jadi kalau kita, jabarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama ini, merupakan pengatur sistem yang mana mengatur tata keimanan atau kepercayaan, terus keyakinan serta, pengabdian kepada Sang Pencipta yang mana, di sini terkandung yang namanya tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia, hablum minallah, hablum minannas gitu, dan manusia serta lingkungan yang ada di sekitar. Jadi kalau kita ambil dari kata, agama ini berasal dari bahasan Sekerta gitu, yang mana, di artinya itu cara hidup gitu. Cara hidup bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana kita berinteraksi dengan yang lebih tua, yang lebih muda, semacam itu. Jadi kalau kita ambil, mengenai konsep, ini masuk dalam religi gitu yang berasal dari bahasa Latin, religius biasanya ya. Nah ini, mengikat kembali yang mana, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Nah kalau definisi agama sendiri, secara singkatnya itu, agama merupakan suatu lembaga atau institusi yang mana mengatur kehidupan rohani manusia untuk, eee, apa ya, dikenal sebagai agama-agama gitu, yang perlu yang namanya titik persamaan atau titik perbedaannya. Slide selanjutnya, Kak. Manusia memiliki kemampuan terbatas, kesadaran dan pengakuan akan keterbatasannya, menjadikan, keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di luar dirinya gitu. Jadi, sesuatu yang luar biasa itu, eee, berasal dari sumber yang luar biasa juga. Jadi maksudnya di sini tuh, memiliki bermacam-macam agama. Contohnya aja kita di Indonesia nih ya, kita memiliki 6 agama yang diakui, seperti agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan sebagainya. Nah, itu kan ada 6. Nah, di sana kan, bermacam-macam tuh bagaimana bahasa mereka berinteraksi dengan Sang Maha Pencipta, kalau kita kan dengan Allah gitu, dengan Tuhan. Nah, kalau orang Hindu, Buddha tuh kan ada yang namanya mereka dewa, dewi gitu. Nah, semacam itu. Nah, dan ada juga yang mana hanya menyebut sifatnya saja, seperti kita biasanya menyebut Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Seperti itu. Jadi, keyakinan ini atau agama ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yang mana menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan gitu, dan menaati yang mana aturan, hukum, dan lain sebagainya lain sebagainya yang mana berasal dari Tuhan. Jadi kalau agama itu kan secara singkatnya lagi agama penghambaan manusia kepada Tuhan, gitu. Nah, di sini pun ada, 3 unsur yang mana, bisa dikatakan agama gitu. Yang pertama manusia, terus penghambaan, terus Tuhan. Nah, maka, suatu ajaran
ketika mengandung 3 unsur ini, maka itu disebut agama, gitu. Harus ada manusianya, terus penghambaannya, bagaimana dia, beribadah kepada Tuhannya, terus ada Tuhan yang disembah, gitu. Nah, kalau untuk menurut beberapa ahli kan tadi, eee, bahwa, kita semacam manusia dengan dunia gaib gitu juga ada ya kan, mengatur khususnya kepada Tuhan gitu ya kan, kita nggak lihat yang namanya Tuhan, tapi kita bisa merasakan dengan kalbu kita. Nah, kalau untuk tujuannya sendiri, apa tujuan dari agama? Nah, agama itu bertujuan agar kehidupan ini tuh sesuai dengan aturan yang berasal dari Tuhan, yang mana membuat manusia mendapatkan kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Jadi bukan hanya di akhirat saja, tetapi ketika kita memiliki agama, kita memiliki tujuan hidup, kita memiliki yang namanya aturan hidup, tata cara hidup yang benar dan teratur gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Saudara Yusuf. Oke, ya saya lanjutkan. Di sini kemudian ada namanya fungsi agama. Fungsi agama ini berperan penting ya bagi kehidupan kita sendiri. Ya, dalam proses kehidupan ini agama memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting, ya, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan ini. Ya, kita rangkum menjadi 4 perkara. Yang pertama ada fungsi edukatif. Fungsi edukatif ini ialah memberikan bagi penganut setiap agama atau setiap individual yang berperan penting dalam kehidupan yang dalam agama tersebut, itu memberikan sebuah pelajaran ataupun pendidikan yang mana ajaran tersebut harus dipatuhi oleh para penganutnya, yang berfungsi untuk menyuruh atau melarang seorang bertindak entah itu dalam kebaikan, dan agar setiap penganutnya itu menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh agamanya masing-masing. Yang pastinya edukatif ini sangat berpengaruh terhadap kebaikan individual orang yang menganut dalam agama tersebut. Seperti agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Apa yang dalamnya banyak sekali ajaran-ajaran membuat kita semakin lebih baik dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua ada namanya fungsi penyelamat. Fungsi penyelamat ini ialah setiap orang pasti menginginkan dirinya selamat dimanapun berada. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan kehadiran agama dalam kehidupan kita, maka agama ini berperan penting dalam membawa setiap umatnya kepada kehidupan yang lebih baik, ataupun agar umatnya itu selamat, mendapatkan keselamatan entah itu di dunia ataupun di akhirat. Tapi untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat ini, setiap penganutnya harus benar-benar mengikuti ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh agama tersebut. Bukan hanya setengah-setengah dan bukan hanya mengambil enaknya saja. Akan tetapi semua aturan itu harus dijalankan oleh para penganutnya agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Contohnya saja agama Islam yang kita jalankan, yang kita lakukan saat ini, pasti memiliki segala peraturan dalam kehidupan ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali ajaran-ajaran agar kita menjadi hidup lebih baik, agar kita selamat dunia dan akhirat. Bagaimana caranya dan betapa banyak sesuatu yang harus kita hindari karena itu bersifat buruk, maka agama kita melarang hal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pendamai. Fungsi agama yang ketiga ini, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah yang ada pada dirinya akan segera menjadi hilang dari batinnya ketika seorang pelanggar tersebut telah menebus dosanya dengan cara tobat, pensucian, ataupun penebus dosa. Nah, dengan adanya agama ini, kita menjadi bisa merasa lebih baik
ketika kita sudah melakukan segala dosa ataupun segala kesalahan, segala keburukan, karena kemudian hadirnya agama menjadikan kita bisa berubah jadi lebih baik, tidak terus dalam keburukan. Kemudian sosial kontrol. Fungsi agama yang keempat ini, para penganut agama akan terikat batinnya pada ajaran agama yang dipeluknya, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Oleh penganutnya, ajaran agama tersebut dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Itu termasuk peran penting bagi kehidupan manusia, yaitu sosial kontrol. Dengan adanya agama ini, maka manusia akan menjadi terkontrol hidupnya, jadi teratur hidupnya dengan agama yang dianutnya, terutama agama Islam, yaitu inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah ialah agama Islam. Ya, kemudian dilanjutkan oleh saudari Siti Fatimah Sari. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Ramadana. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami, dan ada satu motivasi ke atas buat kita semua, bahwa ilmu tanpa adanya agama adalah suatu kecacatan, dan agama tanpa adanya ilmu merupakan kebutaan. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.